Alright, 7 parfum lama yang masih tetap worth it untuk dipakai di tahun 2016 ini. Langsung kita mulai aja guys. Ini tuh daging banget isinya. Kalau nggak nonton sampai habis, bakal nyesel banget. Langsung aja kita mulai. Bumper dulu guys. Let's go. Guys, tentu aja balik lagi sama gue Indofresh, channel paling keren seputar perfume di Indonesia. Not the bad. Yes, not the bad. Dan senang sekali guys, akhirnya gue balik lagi ke hadapan kalian semua. Bakal mulai rutin lagi setiap minggu untuk upload video minimal 2 hari sekali ya guys ya. Dan di video kali ini, gue tuh merangkum 7 parfum lama versi gua yang menurut gua tuh masih tetap worth it untuk dipakai bahkan sampai tahun ini nih, 2026. Mostly beberapa tuh dirilis di tahun 2000-an, tapi ada beberapa juga yang memang dirilis masih di tahun 90-an gitu. Wow. So, gua bakal langsung spill aja guys. Gua udah gak sabar banget dari nomor ke-7. This is Versace, but bukan keluarga Eros, bukan keluarga Pro Homme, but Versace The Dreamer. Ya, parfum yang ngepop banget di awal tahun 90-an. Versace The Dreamer, yang mungkin ketika kalian tuh pengen beli sekarang, lo bakal dapetin dengan batch yang terbaru, yang mana mereka tuh udah pernah ngeluarin sekali ya, yang berbeda batch dari yang rilisan awal, yang mana untuk yang rilisan terbaru, not bad at all gitu. Gue udah pernah cium dan gue tuh merasa yang mana itu tuh adalah versi lebih smooth, walaupun tidak terlalu pekat dari versi sebelumnya. Masih tetap dengan aroma lavender yang sangat-sangat enak banget dipakai. A very, very relaxing lavender yang tentu aja aromatiknya dapat banget, greennya dapat banget, serta ada sedikit atau nuansa smokiness di belakangnya, membuat ini tuh sangat-sangat balance untuk dikatakan sebagai sebuah perfume yang dirilis di awal 90-an. Dan bahkan gua yakin nih, bagi kalian yang umurnya 30-an, yang masih pernah merasakan gimana pertama kali The Dreamer ini tuh dirilis dan sampai detik ini 2026 malas untuk explore dengan beberapa perfume yang baru, ini masih tetap worth it untuk kalian beli dan pakai gitu. Salah satu juga nilai plus dan keunggulan dari The Dreamer ini yaitu guys, yes apa? Ya, harga di discounter yang sangat-sangat terjangkau. Gue cek tuh ada beberapa toko rekom yang jual di 500 ribuan bahkan 400 ribuan untuk testernya. Kalau gue nggak salah ingat dan gue nemu nanti linknya, gue bakal taruh di kolom deskripsi. Dan kita langsung next saja di parfum yang berikutnya. Gue lupa juga sebenarnya itu dirilis di 90-an, apakah di awal 2000-an. Tapi seingat gue ini udah lama banget. Ini juga adalah salah satu parfum yang gue beli pertama kali ketika gue mulai ngedapetin atau menghasilkan uang sendiri untuk ngebangun koleksi. Dan from the house of Juicy Couture, this is Dirty English. Yes, Dirty English. Ini merupakan parfum tobacco pertama gue, yang mana gue tuh merasa, wow, gue tuh kerasa seperti Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean untuk pertama kalinya guys, karena itu tuh film yang muncul di awal 2000-an dan bersamaan pula dengan Dirty English guys, yang dulu ketika dirilis pertama itu tuh ditutupnya mempunyai beberapa aksesoris yang sangat melambangkan dengan Jack Sparrow banget gitu. Sayangnya untuk sekarang, untuk rilisan terbaru, untuk aksesorisnya itu tuh guys udah tidak ada seperti ya botol yang ada di tangan gue ini. Tetapi dari aromanya sendiri guys, gue tuh masih ingat banget dengan nuansa spicy, sedikit hot atau sedikit ada nuansa pedesnya, tapi tobakonya sangat-sangat smooth banget di sini guys. Gue bakal bilang almost kayak tobacco yang kerasa begitu sintetik, but berhasil gitu. Dan itu tuh yang gue yakin pengen dicoba oleh beberapa anak-anak baru yang pengen coba untuk parfum tobacco pertama kali, yang tidak mau kecium seperti seorang perokok. Ya ini tuh bisa kalian explore gitu. Lagian juga pendekatannya tuh mirip seperti yang ini guys, dimana harganya di discounter tidak terlalu mahal. Masih ada di 500 sampai 400 ribuan. Nanti kalau gue nemu, sekali lagi, gue bakal taruh di kolom deskripsi. Langsung aja kita next guys, di perfume nomor ke-5. Nomor ke-5 ini tuh masih menjadi favorit sebagian fraghead di dunia ini, walaupun bukan cuma di Indonesia. Di seluruh dunia gue yakin masih banyak yang pakai dengan perfume ini. Dan gue mengerti alasannya kenapa. Karena memang aromanya enak banget man. Yes. Dan itu tuh adalah Abercrombie & Fitch Fierce. Ya walaupun lagi-lagi di tangan gue ini adalah rilisan terbaru dari Fierce, yang mana untuk siluet cowok six pack-nya udah nggak ada di sini guys. Tetapi ini masihlah aroma Fierce yang dulu, aroma Fierce yang dikenal semua orang gitu guys. Aromanya legend banget, dan bahkan ada beberapa teman-teman yang di Amerika tuh yang fragrance lama
yang sering mention kalau aroma Fierce ini adalah aroma yang kecium ketika lo masuk ke mall dan masuk ke counternya Abercrombie & Fitch. Aroma counter store-nya tersebut tuh kecium yaitu Fierce ini gitu. Jadi aromanya tuh sangat-sangat legend banget gitu guys. Dan ya gue mengerti karena semua elemen-elemen penting dalam sebuah perfume itu tuh ditaruh di Fierce ini. Lo bakal dapetin dengan woody-nya, spicy-nya, citrusnya, apalagi manisnya, creamy-nya, semuanya gitu guys. Sehingga menjadikan Fierce itu abadi, eternal, tidak lekang dimakan zaman. Lo mau sampai tahun 3000 pun gue yakin Fierce itu masih tetap worth it dengan aromanya gitu. Bahkan gak jarang juga beberapa brand-brand besar sekarang, niche-niche terkenal, yang menggunakan aroma Fierce ini sebagai aroma dari salah satu rilisannya yang jualnya tuh udah $300 up gitu guys. Sehingga ini masih tetap worth it banget sampai detik ini. Surprisingly gue cek ini tuh harganya ada di 900 ribuan, sejutaan, yang mana sangat-sangat worth it untuk di 100 ml. Untuk parfum yang satu ini guys, di nomor keempat, sebenarnya gue agak ragu untuk mentionnya, tetapi ketika gue semprot di tangan gue guys tadi jam 3 sore, sekarang udah jam 5. Gue nyium lagi untuk dry down-nya. Sebenarnya dengan openingnya mungkin gue bakal skip, tetapi dry down-nya terlalu indah untuk gue nggak bakal input parfum ini di nomor keempat karena beribu-ribu alasan juga gitu guys. Dan yes, ini adalah karya Francis Kurkdjian pertama di tahun 95 kalau nggak salah, korek kalau gue salah, yang membuka jalan di mana orang bakal mengenal dengan Francis Kurkdjian itu sendiri. Begitupun dengan brand yang dia kerjasamain, yaitu brand yang sampai detik ini begitu hype, yang mana udah nelurin dengan banyak sekali flanker, tidak lain tidak bukan Jean Paul Gaultier Le Male The Original. Yes, mungkin di masa lalu gue tuh sempat bilang beberapa kali kalau ini udah nggak worth it sama sekali gitu guys. Karena begitu juga banyak sekali dia punya flanker-flanker baru, Ultra Male lah, Elixir lah, JPG Elixir, Elixir Absolu lah, Le Beau lah, dan lain-lain. Tetapi ketika gue semprot Le Male The Original, gue tuh melihat dengan beberapa sinergi yang sangat sinkron dengan Reflection for Men by Amouage, salah satu parfum by Amouage yang gue beli pertama kali dan sampai detik ini gue enjoy banget dengan aromanya. Tetapi sangat berbeda di dry down karena untuk JPG Le Male The Original ini guys, dia memiliki dry down yang begitu ikonik banget, sehingga membuat dia adalah standar sebuah parfum di tahun 90-an. Terlebih ketika kalian tuh berada di tahun tersebut dan kalian tuh udah menjadi seorang fragrant, gue yakin kalian bakal bilang yes. Dior Sauvage yang zaman dulu, Bleu de Chanel zaman dulu, ya Le Male EDT. Dan menurut gue ini tidak lekang dimakan zaman gitu. Gue semprot dry down-nya, openingnya, sangat-sangat worth it untuk dipakai sampai sekarang ini. Bahkan gue tuh gak segan-segan bakal muji kalau gue tuh nyium orang yang dengan aromanya seperti ini, apalagi ketika dry down-nya kecil. Gue bakal bilang, hey man, you smells fucking amazing. What are you wearing? Gila, ini wanginya enak banget sih. So guys, nomor keempat, JPG Le Male The Original. Dan gue bakal langsung next saja, ini 3 besar. Ini gila-gila banget, man. Di nomor ketiga, sebuah flanker yang mungkin di originalnya menjadi one of the best selling fragrance in the world. Tapi gue sengaja pilih flankernya karena menurut gue flankernya ini masih udah masuk dalam kategori lama juga, karena gue reviewnya udah cukup lama dan sempat nge-hype dulu, dan bahkan sampai detik ini gue lihat di berbagai platform, di berbagai grup gitu. Yes, walaupun gue silent reader. Masih banyak yang menyarankan untuk beli parfum ini. Davidoff Cool Water Intense. Yes, Davidoff Cool Water Intense adalah salah satu aroma kelapa yang tidak pernah membuat gue pusing, man. Oke? Kelapanya tidak creamy, pendekatannya tidak seperti Le Beau dan keluarganya. Ini merupakan kelapa yang refine, yang enak banget dipakai daily karena perpaduan dengan orange blossom sehingga menghasilkan green sinergi orangey, citrusy orangey yang enak banget di opening. Bersama pula dengan aroma sweet tong kebinya sehingga ini adalah parfum yang fresh dan juga sweet secara bersamaan. Ya, tipikal parfum yang disukai cewek-cewek Indonesia. Dan ketika gue tuh pengen bikin list ini guys, gue ambil parfumnya, gue nyium lagi di capnya seperti ini. Ini tidak ketinggalan zaman sama sekali, man. Bahkan untuk rilisan-rilisan baru sekarang ya, banyak yang gue nyium yang gitu-gitu aja aromanya. Dan surprisingly, jujurly, lebih kerenan ini justru aromanya daripada beberapa rilisan baru yang menurut gue tuh meh aja, yang diputar-putar itu doang twistnya gitu guys. Sehingga bagi kalian yang pengen coba pertama kali designer fragrance, kalian tuh punya dana untuk beli Timtang di kisaran 500 ribuan, tapi nggak mau, gue tuh pengen coba designer dulu nih. Gue saranin kalian untuk cek Davidoff
Cool water, intense. Jangan yang original, beli yang intensnya aja gitu guys. Ini amazing banget, begitupun dengan performance-nya yang di luar nalar. Ini gila banget, bertahan lebih dari 10 jam di kulit gua. Tinggal 2 besar guys, dan di 2 besar ini bisa setuju, bisa enggak, tetapi ini adalah selera gua. Yes, gua tuh pilih berdasarkan selera gua. Yang nggak enak, nggak mungkin gua bakal taruh di dalam list seperti ini gitu. Gue sangat menyayangkan ketika gue scroll kemarin, gue tuh nemu komenan ini gitu guys. Gila sih. Lu pengen gue nge-review tuh Yang aroma tai ya gue review tai gitu. Gue bilang tai gitu. Aduh, buang-buang energi men. Mending gue bahas yang gue suka aja. kalau lo nggak mau dan nggak suka dengan style review yang gue review berdasarkan yang gue suka, ya kalian bisa nonton beberapa review yang lain. Konten kreator banyak sekarang. Tapi percayalah, karena masih lebih banyak orang yang menyukai dengan review yang positif, yang sesuai dengan selera tukang reviewnya gitu. Daripada review yang negatif, yang nge-best brand, ya buat apa juga gitu kan. Nggak ada nilai positifnya juga di kita gitu guys. So, nomor kedua gitu. Nomor kedua, ini adalah rilisan yang udah cukup lama. Udah debuan banget di gua, tapi ketika gua semprot lagi, gila. One of the best. Salah satu leather sugary terbaik di dunia gitu guys. Dan gua pengen beli backup bottle untuk perfume ini. Yes, karena punya gua ketinggalan di Kota Mobagu. Dan from the house of Carolina Herrera, this is CH Man Privé. Oh, bagi kalian yang tidak tahu CH Man Privé, kalian mundur 10 langkah ke belakang. Kalian yang tahu hanya lokal itu doang yang dibicarakan sekarang oleh para yang sebelah, oke, geng sebelah. Kalian mundur 10 langkah ke belakang. Sangat disayangkan. CH Man Privé, this is masterpiece on a bottle gitu. Dengan aroma leather, sweet, a little bit spicy but boozy at the same time, yang diperpadukan dengan heavy of sugar gitu. Jadi dia tuh manis, dia boozy, dia juga leathery. Wah, ini simply tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, dengan aromanya men. Salah satu aroma seksi of all time yang bakal gua input kalau nanti gua pensiun untuk ngoleksin parfum gitu. Sehingga ini tuh masuk dalam kategori parfum lama yang menurut gue worth it banget untuk kalian kenakan di 2026. Dan kita next di nomor pertama guys. Nomor pertama ini bisa setuju bisa tidak, tapi ini adalah parfum yang gue temukan secara tidak sengaja beberapa tahun yang lalu gitu guys, sebelum COVID, di bawah COVID gitu. Gue udah beberapa kali review parfum ini. Anak-anak lama mungkin pasti tahu banget ini gue suka banget guys. Dan bahkan beberapa ada yang masih tetap setuju dan memberikan porsi yang lebih dengan parfum ini. Gue nggak tahu apakah ini sekarang masih tetap bisa gampang dibeli atau tidak gitu. But Lacoste L'Homme Intense ini adalah sebuah mahakarya yang tetap bakal gue input dalam koleksi gue. Dan tetap bakal gue taruh di dalam sebuah list kebanggaan ketika gue pensiun sebagai kolektor parfum nanti. Yang nanti gue bakal kumpul mungkin 10 atau 20 parfum yang diberi judul parfum yang gampang untuk dipakai of all time gitu. Atau yang paling most pleasing of all time gitu. Ini bakal masuk dalam salah satu list tersebut guys. Ya, parfum yang cukup lama ya guys ya. Tapi tetap modern dengan rhubarb yang rasa sedikit asam. But aroma manisnya, aroma plastikinya, aroma, pokoknya semua yang disusun dengan sangat ciamik di parfumnya guys. Gua suka banget. Untuk itulah ini ada di nomor pertama gua guys. Worth it banget untuk dipakai 2026. So guys, saya lihat 7 parfum lama yang masih tetap worth it dipakai 2026. Silahkan tambahkan di kolom komen jika kalian punya versi kalian sendiri. And thank you for watching. Kita bakal ketemu di next video. And keep smelling good. Bye.